Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Nabila Salsabila sebagai tim pro atau pembicara pro yang di sini akan memaparkan beberapa definisi dan juga argumentasi dari saya. Pada mosi debat kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Dari mosi debat kali ini, saya mendapatkan dua kata kunci, yaitu negara berkembang dan juga strategi ekonomi biru, di mana negara berkembang sendiri dapat diartikan sebagai suatu negara dengan kesejahteraan rendah, entah secara material atau secara penduduknya. Selain itu, strategi ekonomi biru sendiri dapat diartikan sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengedepankan atau mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara atau suatu wilayah tersebut. Dewan juri yang terhormat serta audiens yang berbahagia. Mengapa saya sangat pro dan juga sangat setuju dengan mosi debat kali ini? Karena saya memiliki beberapa argumentasi. Di antaranya, banyak sekali tantangan jika ekonomi biru ini benar-benar diterapkan di Indonesia, mengingat bahwasanya Indonesia ini belum sepenuhnya menjadi negara yang maju, tetapi menjadi negara yang berkembang, di mana saya ulangi lagi bahwa negara berkembang merupakan suatu negara dengan kesejahteraan yang rendah, entah secara material atau secara penduduknya. Selain itu, banyaknya masyarakat di Indonesia yang belum terlalu memahami atau belum terlalu paham dan juga cakap mengenai pengelolaan sumber daya alam dengan baik, terutama sumber daya laut, itu akan mengancam atau akan membahayakan potensi laut di Indonesia. Selain itu, banyak sekali tantangan ekonomi biru di Indonesia. Mengetahui bahwasanya fakta Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang besar dan melimpah, sayangnya tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di pesisir pantai. Banyak sekali kesejahteraan atau ketimpangan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia yang ada di tepi pantai ataupun di pesisir pantai. Banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Karena mereka belum sepenuhnya benar-benar memahami cara pengelolaan sumber daya laut dengan baik. Padahal dalam kenyataannya, konteks strategi ekonomi biru ini sangat berkaitan atau sangat menitik beratkan pada masyarakat di sekitar atau di pesisir pantai, bahwa mereka yang akan mengelola atau mengolah sumber daya alam di laut itu dengan baik. Kemudian, dengan keterbatasan pengetahuan dan ditambah lagi dengan tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan aspek ekologi menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana yang kurang baik seperti penangkapan ikan, seperti bom, potas, dan bukat harimau cenderung merusak keanekaragaman hayati dan biota laut. Sedangkan beberapa tahun terakhir ini Indonesia sudah mencanangkan pelarangan penggunaan seperti penangkapan ikan menggunakan jala, pengeboman laut, patas, dan juga bukat harimau. Yang pada kenyataannya setiap hari kita mendengar berita bahwasanya laut-laut di Indonesia ini mengalami pencemaran karena hal-hal tersebut. Kemudian, pendekatan ekonomi biru ini menitik beratkan pada investasi kreatif dan juga inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jenis usaha dan lapangan kerja baru sebenarnya dapat diterapkan di sekitar daerah pesisir. Bisnis daur ulang sampah misalnya dapat menjadi alternatif solusi. Namun, ini belum benar-benar bisa tercanangkan dengan baik dan juga belum benar-benar bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat pesisir pantai di Indonesia. Bahwasanya seperti yang saya ungkapkan pada argumen pertama tadi, bahwasanya masyarakat di pesisir pantai dan juga yang ada di pinggiran laut Indonesia belum sepenuhnya memiliki kondisi ekonomi yang stabil, tetapi tercermin dari kondisi sosial ekonomi yang rendah masyarakat pesisir pantai. Dan ini sangat amat berpengaruh bagi penerapan strategi ekonomi biru di Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.